Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Duska Nadinisha dengan NIM 2007113917 dari kelas S1 Teknik Kimia A. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia yang akan saya jelaskan yaitu ikatan kovalen. Sebelumnya, ikatan kovalen ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, di mana ikatan kovalen rangkap ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama kita masuk di ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Sebelumnya, ikatan atom kovalen ini memiliki arti yaitu ikatan ini dapat terjadi akibat penggunaan pasangan elektron bersama. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara unsur-unsur non-logam dengan unsur non-logam, di mana pada sistem periodik unsur-unsur non-logam itu berasal dari golongan 4A, 5A, dan 6A. Gabungan-gabungan atom melalui ikatan kovalen dinamakan dengan molekul. Jadi molekul ini adalah sekumpulan atom-atom yang lebih dari satu dan mereka itu membentuk ikatan. Molekul ini berupa unsur molekul unsur, jadi molekul ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Yang membedakan antara molekul unsur dan molekul senyawa yaitu jika pada molekul unsur dia itu hanya terdiri dari satu atom tetapi jumlahnya lebih daripada satu. Contohnya adalah Cl2, O2, dan P4. Sementara molekul senyawa adalah anggota-anggota unsurnya itu lebih dari satu dan mereka itu berbeda jenis. Contohnya itu HCl, CO2, dan CH4. Yang berikutnya yaitu contoh ikatan kovalen atau pemakaian elektron bersama. Jadi di sini ada CH4. Seperti yang kita ketahui bahwa atom C merupakan atom yang berada di golongan 4A pada sistem periodik unsur, dan atom H memiliki satu elektron valensi. Pada atom C, untuk mencapai kaidah oktet, dia itu memerlukan 4 lagi tambahan atom atau memerlukan 4 lagi tambahan elektron sehingga dia itu bisa menjadi 8 dan stabil. Dan atom H dia itu memerlukan 1 lagi tambahan elektron agar dia mencapai kaidah duplet yaitu 2 stabil. Nah, jadi pada atom CH4 yang akan terjadi adalah ikatan seperti ini. Jadi atom C ini akan menggunakan salah satu dari atom H dan atom H akan menggunakan salah satu dari atom C sehingga mereka membentuk CH4 yang stabil. Yang berikutnya yaitu ada HCl, di mana atom H adalah atom yang memiliki 1 elektron valensi dan Cl merupakan atom yang memiliki 7 elektron valensi. Agar stabil, Cl memerlukan tambahan 1, dan agar stabil ini memerlukan tambahan 1. Sehingga ikatan kovalen yang terjadi adalah seperti ini. Ini merupakan struktur Lewis dari ikatan kovalen tunggal HCl, di mana satu elektron dari H akan berikatan lagi dengan satu elektron dari atom Cl, sehingga terjadilah ikatan kovalen tunggal seperti ini. Yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama kita masuk di ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya itu adalah O2. Jadi di O2 ini merupakan atom yang memiliki 6 elektron valensi, sehingga dia memerlukan 2 lagi atom lain agar maksudnya yaitu memerlukan 2 lagi elektron lain agar dia bisa stabil. Jadi untuk bisa stabil, atom O yang di sebelah kiri ini akan menggunakan pasangan elektron di atom O yang di sebelah kanan. Sehingga 2 ini akan saling berikatan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Seperti ini. Jadi ikatan kovalen rangkap 2-nya ada di sebelah sini dan berakhir dengan garis merah seperti ini. Yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya itu adalah N2. N2 itu berada di golongan 5A pada sistem periodik unsur. Nah, penggolongannya itu seperti ini. Jadi ada 2 dan ada 3. Nah, 3 ini akan berikatan dengan 3 elektron yang di sebelah sini. Sehingga mereka akan sama-sama stabil dan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Dan mereka itu akan menjadi masing-masingnya akan menjadi 8 dan ini juga akan jadinya 8. Yang berikutnya kita masuk di ikatan kovalen polar dan nonpolar.
Ikatan kovalen polar ini dapat terjadi jika unsur-unsur yang berikatan mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Jadi dia itu memiliki perbedaan keelektronegatifan, ada yang elektronegatifan kecil dan ada yang elektronegatifannya besar. Terus memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini adalah pasangan elektron yang tidak berikatan dengan elektron-elektron dari atom yang lain dan bentuk molekulnya itu asimetris. Maksudnya asimetris ini dia itu akan berat sebelah alias ada yang terbawa atau ada yang tertarik dengan atom-atom yang lain. Jadi dia itu tidak sama-sama kuat. Contoh yang pertama yaitu HCl. Pada HCl, elektron negatifan atom H jauh lebih kecil daripada elektron negatifan atom Cl sehingga mereka ini akan ada yang namanya perbedaan keelektronegatifan. Sehingga atom H ini akan tertarik menuju Cl karena secara atom Cl ini memiliki keelektronegatifan yang jauh lebih besar daripada atom H. Sehingga atom H akan tertarik ke sebelah Cl. Jadi terbentuklah ikatan kovalen polar di sebelah sini. Nah, yang dimaksud dengan memiliki pasangan elektron bebas atau PeB adalah yang ini, dan yang ini. Yang berikutnya kita ke contoh H2O. Pada H2O juga sama, jadi atom H ini memiliki elektronegatifan yang lebih kecil daripada atom H, sehingga atom O ini akan menarik atom H, dan atom H akan menuju atom O. Sehingga atom H akan stabil di sini, akan stabil juga di sini, dan atom O akan stabil di sini, karena dia sudah memiliki 8 elektron. Yang berikutnya, kita masuk ke ikatan kovalen nonpolar. Jadi, ikatan kovalen nonpolar ini dapat terjadi pada unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sama. Bentuk molekulnya simetris. Bentuk molekul ini nanti akan bersambung lagi ke bentuk molekul apakah dia itu simetris atau tidaknya. Jadi kalau di nonpolar itu biasanya bentuknya itu simetris, dan ikatan kovalen nonpolar ini juga terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik ke semua atom yang berikatan. Ini maksudnya mereka itu kayak sama-sama seimbang dan sama-sama kuat. Contohnya ada H2, O2, dan N2. Masing-masing ini merupakan perwakilan dari ikatan kovalen 1, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Contoh di H2 seperti ini. Jadi, karena H sama H memiliki elektronegatifan yang sama, sehingga mereka sama-sama tertarik ke satu sama lain. Jadi, atom H yang ini tertarik ke sebelah sini, dan atom H yang ini tertarik ke sebelah sini, sehingga mereka termasuk dalam ikatan kovalen nonpolar dan seimbang, alias simetris. Begitu juga dengan O2. Jadi, di O2 ini adalah contoh dari ikatan kovalen nonpolar rangkap 2 dengan bentuk yang simetris, begitu juga dengan N2. Mereka ini simetris. Berikutnya, kita masuk ke perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Jadi, pada senyawa polar ini, dia itu ikatan yang terjadi itu adalah ikatan polar, di mana memiliki keelektronegatifan yang besar. Terus memiliki gaya elektrostatik antara muatan positif dan muatan negatifnya. Yang ketiga, senyawa yang terbentuk berwujud cair atau padat. Yang keempat, titik didihnya relatif tinggi. Yang kelima, tertarik ke medan magnet dan listrik. Dan yang keenam, memiliki keelektronegatifan yang besar. Pada senyawa nonpolar, ikatan yang terjadi itu adalah ikatan nonpolar. Terjadi gaya van der Waals karena adanya dipol induksi. Yang ketiga, ikatan tidak begitu kuat sehingga berwujud cair. Dan yang keempat, titik didihnya rendah. Serta yang kelima, tidak tertarik ke medan magnet dan listrik. Dan yang keenam, memiliki keelektronegatifan yang sama. Yang berikutnya kita masuk ke ikatan koordinasi. Ikatan koordinasi ini terbentuk jika pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom saja. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi misalnya ada atom nih, ada molekul senyawa, contohnya itu HNO3. Nah, yang dinamakan dengan ikatan koordinasi itu apabila ada salah satu elektron di antara HNO3 ini yang hanya pasangannya itu berasal dari salah satu atom saja, contohnya itu ada di atom N. Nah, terus pasangan elektron yang digunakan bersama bisa berasal dari salah satu atom. Nah, dengan syarat itu, atom penyumbang elektron harus memiliki pasangan elektron bebas. Sekarang masuk ke skemanya. Jadi di sini ada gambar tentang konfigurasi atau struktur Lewis dari HNO3, di mana atom O berikatan dengan N, O juga berikatan dengan H, dan O juga berikatan dengan N. Nah, yang dua ini dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Karena dia itu mewakili 2 elektron dari O dan mewakili 2 elektron dari N. Dan yang ini dinamakan ikatan kovalen tunggal karena dia mewakili 1 dari N dan 1 dari O. Sedangkan yang sebelah sini itu merupakan ikatan kovalen koordinasi karena dia hanya terdiri dari salah satu atom saja alias atom N.
dia tidak ada elektron dari atom O, sehingga ini dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi merupakan yang sebelah sini. Nah, terus tadi kan ada syaratnya tuh. Syaratnya itu atom penyumbang elektron harus memiliki pasangan elektron bebas. Nah, penyumbangnya itu kan yang O. Nah, ini kan namanya pasangan elektron bebas. Jadi, ini sudah memenuhi syarat dan terbukti bahwa yang silang 2 ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Yang berikutnya kita akan masuk ke perbedaan sifat senyawa ion dan kovalen. Pada senyawa ion, larutannya itu dapat mengantarkan listrik dengan baik dalam bentuk lelehan. Ion-ion itu bebas bergerak. Maksudnya gimana? Jadi di senyawa ion itu ada yang namanya muatan positif dan ada yang namanya muatan negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa jika ada suatu muatan yang berbeda, maka mereka itu akan saling tarik-menarik. Mereka itu akan saling tarik-menarik sehingga mereka itu akan bergerak. Jadi mereka itu akan bergerak untuk saling tarik-menarik sehingga mereka itu akan menghasilkan listrik-listrik yang baik karena elektron-elektron di dalamnya itu bebas bergerak. Terus ikatan senyawa ion ini juga membentuk kristal, titik lebur dan titik didihnya relatif tinggi serta ikatannya itu sangat kuat. Pada senyawa kovalen, sebagai larutan itu umumnya pengantar listrik yang kurang baik. Nah, dibagi lagi menjadi dua, pada kovalen polar itu mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan, dan pada kovalen non-polar tidak dapat mengantarkan listrik sama sekali. Bentuknya itu amorf, umumnya titik lebur dan titik didihnya rendah, serta ikatannya itu relatif lemah. Yang berikutnya kita masuk lagi ke ikatan atom antar molekul. Jadi ada perbedaan di sini. Pada ikatan atom antar molekul itu apabila ada molekul H2O dengan H2O. Sebelumnya jika di sini ada H2O saja, H2O ini merupakan ikatan atom intermolekul karena dia adalah H yang berikatan dengan O dan H juga berikatan dengan O. Jadi dia itu ada H2O. Sedangkan apabila ada satu molekul senyawa H2O dan satu molekul senyawa H2O, nah yang akan terjadi antara dua molekul ini adalah ikatan atom antar molekul, yaitu ada lebih dari satu molekul. Berbeda dengan intermolekul yang hanya ada satu molekul, tapi dia itu berikatan hanya dengan molekul itu saja. Sementara kalau antar molekul ada lebih dari satu molekul. Yang pertama yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini adalah ikatan kimia terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya, seperti yang kita tahu, atom-atom logam itu adalah besi, seng, dan perak. Ikatan-ikatan logam ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengantarkan listrik yang baik dan kemampuan mengantarkan panas yang baik. Jadi, karena logam ini memiliki sifat mengantarkan listrik dan mengantarkan panas yang baik, logam-logam ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti kabel. Nah, pada kabel ini dia itu akan mengantarkan listrik dengan baik, mengantarkan panas dengan baik. Nah, untuk bisa melindungi kabel itu diperlukanlah isolator. Contohnya itu seperti pelapis kabel. Nah, yang ketiga itu sifatnya yaitu mudah dibentuk dan mudah ditempa, mempunyai kilap dan elektropositif. Kenapa dia bersifat elektropositif? Karena atom logam itu memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan. Maka dari itu dia membentuk ion positif. Nah, ion positif inilah yang menyebabkan dia mempunyai sifat elektropositif. Nah, pada ikatan logam ini ada salah satu teori yang sangat sering digunakan, yang bernama teori lautan elektron, alias elektron sea model. Nah, elektron ini tuh singkatnya menjelaskan bahwa elektron digambarkan sebagai jaringan ion positif yang berada di dalam lautan elektron. Dan elektron ini bebas bergerak sehingga menyebabkan timbulnya sifat-sifat logam di atas. Jadi, kalau bisa kita lihat di gambar ini, kumpulan-kumpulan elektron itu adalah yang kecil-kecil ini. Yang ada titik-titik kecil ini, itu merupakan elektron. Nah, sementara itu, pada ion-ion positif ini adalah yang warna merah ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam atom itu ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, jadi positif dan negatif ini saling tarik-menarik, sehingga orbital-orbital ini nantinya akan bisa berpindah-pindah. Jadi misalnya ini ada logam A, dan ini ada logam B. Tidak menutup kemungkinan bahwa elektron-elektron di dalam logam A ini akan saling berpindah ke logam B, dan logam B ini akan berpindah ke logam A. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka bebas bergerak, sehingga mereka dapat dengan mudah mengantarkan panas dan mengantarkan listrik satu sama lain.
Nah, apabila mereka itu lebih padat lagi, mereka itu akan membentuk yang namanya benda padat, dan jika mereka agak sedikit longgar lagi, mereka itu akan membentuk yang namanya cairan. Yang berikutnya kita masuk di ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan antar molekul yang sangat polar. Yang sangat polar ini artinya memiliki perbedaan keelektronegatifan antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan yang sama besar, yaitu FON. Atom H jika berikatan dengan N, bisa contohnya itu seperti NH3. Atom H berikatan dengan atom H, contohnya itu dengan H2O. Dan atom H jika berikatan dengan F, contohnya itu adalah HF. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang H2O. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika ada H berikatan dengan O dan berikatan lagi dengan H, itu dinamakan dengan ikatan kovalen karena dia itu adalah ikatan intermolekul, yaitu hanya ada satu molekul, yaitu molekul air. Nah, molekul air ini saling berikatan kovalen sehingga membentuk H2O. Tapi itu jika hanya ada satu atom H, maksudnya hanya ada satu molekul air. Bagaimana jika ada H2O dan ada H2O, ada H2O lain, dan ada H2O lain, alias ada beberapa molekul air. Nah, jadi antara atom O dan atom H ini akan yang membentuk namanya ikatan. Namanya itu ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini menghubungkan antara molekul satu dan molekul yang lain. Ini juga dinamakan dengan molekul hidrogen, dan ini juga dinamakan dengan molekul hidrogen. Jadi jika dia menghubungkan lebih dari satu atom hidrogen, dinamakan dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu, ikatan hidrogen bersifat lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals, tetapi lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen ataupun ikatan ionik. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul. Semakin besar perbedaan elektronegatifannya, maka semakin besar pula ikatan hidrogen yang terbentuk. Yang berikutnya dan yang terakhir, kita akan masuk ke ikatan van der Waals. Jadi, ikatan van der Waals ini terjadi itu karena adanya gaya tarik-menarik yang lemah antara molekul-molekul kovalen. Ikatan van der Waals ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya dipol-dipol atau gaya orientasi. Gaya dipol-dipol orientasi ini bisa juga disebut dengan gaya dipol-dipol permanen. Nah, ini tuh terjadi antara molekul-molekul kovalen polar selain H dengan FON. Contohnya itu adalah HCl. Jadi, gaya dipol ini akan membentuk yang namanya pengkutuban. Pengkutuban ini bisa dibagi dengan pengkutuban positif, dan bisa juga dibagi dengan pengkutuban negatif. Pada HCl, saya ambil contoh dengan HCl. Jadi HCl ini pada atom H-nya akan membentuk yang namanya kutub positif. Nah, atom Cl ini akan membentuk yang namanya kutub negatif. Sehingga jika HCl ini saling berikatan akan membentuk yang namanya gaya dipol-dipol orientasi. Yang berikutnya yaitu gaya dipol-dipol terimbas atau gaya induksi. Terjadi antara kovalen polar dengan kovalen non-polar. Nah, seperti HCl dengan H2. Jika HCl positif, Cl negatif, berikatan dengan H2, maka H ini akan menimbulkan buat suatu ikatan gaya induksi. Nah, ikatan itu akan dibentuk dengan sesaat. Jadi atom H ini akan menjadi kutub positif karena di Cl ini negatif, sehingga jika mereka berikatan akan negatif dan positif. Nah, yang berikutnya yaitu gaya dipol-dipol sesaat atau gaya London atau gaya dispersi. Terjadi antara molekul kovalen non polar. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa terjadi ikatan atom tetapi padahal dia itu non polar. Jadi bisa dijelaskan di slide yang berikutnya. Jadi misalnya ada H2. Nih, menurut teori dari atom Bohr, elektron-elektron itu akan mengelilingi pusat atom. Jadi misalnya ini ada salah satu elektron dari H, dia itu akan berputar mengelilingi atom H, mengelilingi pusat dari atom H. Nah, jika dia berhenti berputar di sebelah sini, dan jika atom H yang di sebelah kanan ini juga berputar seperti itu, dan dia berhenti di sini, maka akan terjadi yang namanya ikatan van der Waals sesaat atau gaya London. Nah, tetapi itu hanya sesaat pada saat elektron-elektron itu hanya berhenti di sini. Jadi, saat elektron itu berputar kembali dan menjauhi titik bertemunya, mereka itu tidak akan berikatan lagi, sehingga itu yang disebut dengan ikatan London.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.